harus segera bergegas melakukan pembenahan mulai sekarang. Kalau enggak, numpuk-numpuk terus nih, mungkin mulai dari pengetatan pengelolaan sampah oleh pemilik kawasan ya. Wajib pilah sampah itu wajib mulai sekarang. Kalau kita pilah maka yang 4.000 ton per day, kalau sampah Jakarta itu 8.000, 4.000 ton per day akan tertangani dalam bentuk penanganan sampah organik. Nah itu kan sebenarnya bisa semua, hanya kita nggak mau melaksanakan. Jadi pertama itu harus dilaksanakan, kedua segera tangani air lindinya. Ini kerusakan lingkungannya sudah cukup sangat berat ya. Dan tentu kita semua tidak bisa mentolerir kerusakan di depan mata kita ini. Saya kira Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan batas akhir bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia untuk menghentikan praktik pengelolaan sampah secara open dumping paling lambat Agustus 2026. Kebijakan ini adalah bagian dari mewujudkan gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan indah. Seperti apa perwujudan dari gerakan Indonesia Asri? Sudah bergabung bersama kami Menteri Lingkungan Hidup, Kepala BPLH, Bapak Hanif Faisal Nurofik. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam Mbak Ara. Apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio Metro TV. Pak Menteri, kita akan membahas mengenai gerakan Indonesia Asri sendiri. Ini kan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto ya pada awal 2026, bertujuan untuk mengatasi masalah sampah dan menciptakan lingkungan bersih serta juga tertata. Nah, fokusnya adalah gotong royong, manajemen sampah, serta penataan ruang publik untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, hingga saat ini seperti apa sih perwujudan dari gerakan Indonesia Asri itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Rara bahwa Pak Presiden sebagaimana kita ketahui bersama telah melaunching dan menyampaikan langsung gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, indah pada Rakornas antara pusat dan daerah di bulan Februari tahun 2026. Gerakan ini dimaknai bahwa Bapak Presiden, kita semua ingin diminta untuk menyelesaikan masalah dasar kita dengan sangat segera. Sejak awal menjabat Presiden pada tahun 2025, keprihatinan Bapak Presiden terhadap carut-marut sampah ini sudah cukup sangat besar. Bapak Presiden melalui Bapak Menteri menginisiasi kami dengan Pak Mendagri untuk menyusun langkah-langkah awal dalam gerakan Indonesia Asri ini. Dan kemudian secara resmi Bapak Presiden melaunching ini pada bulan Februari 2026. Kegiatan ini dimaksudkan oleh Bapak paling tidak segera diinisiasi oleh seluruh jajaran kita, pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, semua kementerian, semua lembaga dan tentara TNI dan Polri untuk paling tidak melakukan gerakan kurve. Kurve ini dimaknai untuk mendorong, menstimulasi gerakan bersih lingkungan oleh masyarakat kita. Namun demikian dalam implementasinya memang harus agak panjang menjabarkannya. Jadi pelaksanaan gerakan nasional Asri ini sebenarnya mendukung apa yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN. Di dalam RPJMN Bapak Presiden menghendaki permasalahan dasar ini selesai 100% di tahun 2029. Jadi kemudian secara teknokratif sudah dimandatkan demikian, secara konstitusional juga sudah dimaksudkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf H ayat 1 yang memberikan hak dan jaminan masyarakat mendapat lingkungan yang baik dan benar. Secara yuridis sudah ada Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi semua landasan untuk kita melakukan penanganan sampah selesai itu sebenarnya sudah ada. Di Undang-Undang 18 tahun 2008 ini telah menggariskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan dengan norma. Ada yang bertanggung jawab, selanjutnya kegiatan yang berlawanan dengan asas lingkungan agar segera diakhiri. Bahkan praktek open dumping yang hari ini kita lihat hampir di seluruh kabupaten kota sebenarnya sudah dilarang sejak tahun 2012
2008, terakhir paling boleh sampai 2013. Nah, menyikapi ini dan arahan Bapak Presiden, sejak awal Januari 2025 kita telah memberikan sanksi administratif kepada seluruh kabupaten kota untuk mengakhiri open dumping. Dalam perjalanannya, maka kita mengidentifikasi dengan detail ada 497 TPA pada 472 kabupaten kota waktu itu, yang 99% masih melakukan praktik open dumping. Melalui sanksi tersebut, maka kegiatan ini kita berhasil menekan sampai di angka 30%. Jadi hampir 30% lebih TPA open dumping ini diakhiri oleh teman-teman di kabupaten kota. Hari ini menyisakan sekitar 70-72% TPA di seluruh nasional kita yang open dumping. Sehingga selaras dengan Indonesia Asri, maka pemerintah menetapkan bahwa kita semua wajib segera mengakhiri praktik open dumping dalam selambat-lambatnya tahun 2026. Kenapa demikian? Karena di RPJMN tadi disampaikan bahwa sampah harus selesai di tahun 2029 dan pada tahun 2026 target kelola sampah kita di angka 63,41%. Padahal sampai hari ini realisasi kelola sampah kita baru 26%. Untuk mencapai angka 63,41% tersebut, maka mau tidak mau, suka dan tidak suka, kita harus segera akhiri praktik open dumping. Kalau kita berhasil mengakhiri praktik open dumping pada seluruh kabupaten kota, maka kelola sampah kita bisa naik sampai di angka 57,3%. Sehingga masih ada gap antara 63,41 dengan target kita yang real akan tercapai di angka 57,3%. Jadi langkah-langkah ini memang harus kita lakukan, sehingga kami telah menyampaikan sejak lama, sejak awal tahun, bahwa pemerintah tidak akan segan-segan untuk melakukan semua instrumen dalam rangka mendorong kelola sampah selesai di tahun 2029, dengan tahapannya diantaranya di tahun 2026 kita akan mengakhiri praktik open dumping di seluruh TPA di Indonesia. Oke, tadi Pak Menteri sudah mengatakan TPA yang sudah menghentikan praktek open dumping, ada kemudian yang sedang bertransformasi. Ini tantangannya seperti apa sih Pak Menteri, dan kemudian apakah akan ada kebijakan yang keluar dalam waktu dekat untuk solusi mengakhiri penimbunan sampah organik di TPA, Pak Menteri? Sebenarnya praktek open dumping ini praktek standar yang digariskan oleh Kementerian PU pada saat TPA itu dibangun. Jadi hampir seluruh TPA kita dibangun oleh Kementerian PU dengan konsep sanitary landfill atau control landfill. Namun demikian dalam pelaksanaannya, karena jeda waktu yang cukup hampir 10 tahun lebih tidak pernah kita awasin, sehingga akhirnya hanya dalam angkut, taruh, dan buang. Nah, ini yang kemudian masalahnya cukup besar, kondisi kerusakan lingkungannya cukup besar. Kemudian apa sih permasalahan utama dari penanganan TPA ini? Ya karena memang tidak ada kontrol kita, sehingga kemudian semuanya melakukan apa yang paling murah. Jadi paling murah kan ambil, angkut, buang di sana. Padahal dalam norma yang diatur dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 itu benar-benar tidak boleh. Jadi sampah ini hanya boleh ditaruh di TPA dengan konsep sudah sangat aman untuk lingkungan, tidak ditimbun. Karena kalau ditimbun tadi ada air lindi dan seterusnya. Kemudian kendala utama tentu kepada tata kelola. Jadi tata kelola pengelolaan sampah ini masih belum kemudian dilaksanakan sesuai dengan normanya. Kalau kita bicara teknologi dan metodologi udah cukup sangat lengkap. Sekarang masalahnya tata kelola. Tata kelola di level lapangan inilah yang kemudian tidak diimplementasikan dengan baik. Yang kedua, kesadaran masyarakat belum muncul. Jadi kesadaran masyarakat, mohon maaf, tidak semuanya kemudian berinisiatif untuk melakukan pilah sampah. Jadi pilah sampah ini mandat individual dan mandat kolektif yang diatur dengan detail dan dimintakan dengan keras di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Setiap orang, artinya orang per orang dan badan usaha, wajib melakukan pilah sampah. Pilah sampah inilah yang kunci utama. Ini belum dilakukan, sehingga merupakan salah satu kendala. Kemudian penanganan sampah ini belum dikonsepkan sebagai permasalahan dasar. Jadi hanya permasalahan wajib tetapi tidak dasar. Ini yang kemudian kadang-kadang kabupaten kota lalai untuk mengikuti anggaran dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Yang berikutnya dari manajemen kelolanya.
hampir seluruh TPA, mungkin 80-90% masih dikelola oleh regulator. Baik. Padahal regulator kalau ngelola ya sepanjang jam kerjanya saja, tidak oleh dunia usaha. Jadi memang TPA wajib dikelola oleh badan unit usaha yang terpisah dari regulator. Regulator nanti akan bertugas mengawasi. Kemudian penegakan hukum, kemudian pelaksanaan edukasi, ya itulah rangkaian kendala yang hari ini harus segera kita tuntaskan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Oke, Pak Menteri, di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih mendalam mengenai transformasi pengelolaan sampah di daerah yang sudah berjalan cukup baik, yaitu di Provinsi Bali. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut terlebih dahulu. Terima kasih. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Menteri mengenai transformasi pengelolaan sampah. Kita ambil contoh di Provinsi Bali sedang berjalan dengan cukup baik. Nah, ini bagaimana status TPA open dumping di Bali dan sejauh ini apa yang telah diupayakan oleh KLH dan juga Pemda setempat? Ya, sebenarnya Bali ini menjadi salah satu lokus yang menjadi perhatian kita karena disitulah backbone dari pariwisata kita terbangun. Sehingga apa yang terjadi di Bali akan gampang tersiar ke seluruh dunia. Sehingga sejak kita menjabat sebagai menteri, maka sejak tahun 2024 kami telah melakukan berbagai macam pendekatan dan pembinaan ke Provinsi Bali. Kemudian melalui rangkaian pertimbangan, maka di akhir tahun 2024 kami mulai menjatuhkan sanksi paksaan pemerintah kepada Provinsi Bali untuk segera melakukan penanganan serius terkait dengan tata kelola sampahnya. Tata kelola sampah Bali yang masih menitik beratkan ke open dumping, ternyata pengaruh lingkungannya cukup sangat serius. Tidak membangun budaya masyarakat, karena begitu masyarakat hanya taruh, kemudian diangkut, dibuang di TPA. Sementara TPA Suwung, ini TPA yang memiliki umur hampir 32 tahun. 32 tahun sudah umurnya. Kemudian di sana sudah mungkin ada hampir 30-an juta ton sampah yang sudah berada di sana dan memang benar-benar sudah tidak memadai kaedah lingkungan untuk terus dilakukan praktiknya. Kami telah meminta kepada gubernur dan jajarannya karena itu merupakan TPST sebenarnya regional yang dikelola oleh Provinsi Bali. Kami memberikan sanksi administrasi dan kemudian meningkatkannya statusnya dari penyelidikan menjadi ke penyidikan. Penyidikan ini konsekuensi hukum yang cukup berat. Jadi pada akhirnya, pada titik kulminasinya kami telah menetapkan tersangka pada pengelola di TPA Suwung. Langkah inilah yang kemudian menjadikan titik dasar berubah total tata laksana sampah di Bali. Termasuk sampai hari ini kami masih menetapkan status penyidikan untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Ini penting untuk memastikan bahwa Bupati Wali Kota ini dengan segera melakukan langkah-langkah transformasi. Dan kita telah memberikan garis bahwa pada 31 Maret itu harusnya TPA ditutup total sehingga hanya boleh anorganik yang masuk. Nah, ternyata langkah ini membawa perubahan dramatis yang oleh masyarakat Bali. Kami jujur sangat kaget dengan reaksi masyarakat Bali. Sampai hari ini terdata di kami berdasarkan data real time kami, maka pilah sampah di Kota Denpasar mencapai sampai 62%. Ini tadi data baru saya baca. Kemudian untuk di Kota Kabupaten Badung hampir mencapai 70 lebih persen. Jadi ini upaya yang serius ternyata bisa dilakukan. Jadi pada saat kemudian dilakukan pilah di hulu dengan menyiapkan segala peranatanya, mulai dari membangkitkan norma, kemudian melakukan door-to-door sosialisasi, penyiapan prasarana dasar pada saat pilah itu harus dilakukan, kemudian penguatan prasarana antara dalam bentuk TPS 3R maupun TPST, kemudian pengangkutan terpilah, ternyata saat ini telah mampu menghadirkan budaya pilah sampah Bali ini diwujudkan dalam bentuk angka real time yang kami kawal. Jadi ada sebagian yang belum pilah, iya, tetapi hampir sebagian besar sudah pilah. Ini saya rasa merupakan angka pilah terbesar di tanah air untuk Bali hari ini dibandingkan kota-kota yang lain. Kota-kota yang lain masih pungut, angkut, dan buang. Bali sudah melakukan transformasi secara mendasar dan saya terus terang kagum dengan budaya kekompakan masyarakat Bali dalam waktu yang tidak terlalu lama.
kami hitung hanya 3 bulan. Ternyata dengan dorongan semua pihak, Pak Gubernur turun langsung, Pak Bupati dengan seluruh perangkatnya turun langsung door to door. Setiap kepala dinas mendapat 1 jatah kecamatan yang harus diawasi. Pak Wali Kota demikian juga. Penyiapan sarana di hulu dilakukan terus. Nah, ini kemudian penyiapan fasilitas di tengah ini yang kemudian masih harus disesuaikan dengan tata waktu. Ternyata untuk meningkatkan optimalisasi peralatan di tengah masih harus order alat-alat yang memerlukan waktu. Tapi kami yakin di bulan Juli nanti Bali akan mengakhiri kegiatan pengangkutan sampah organik ke TPA Suwung. Kalau terkait dengan pengakhiran open dumping, Bali sudah melakukan. Jadi sebagian daerahnya sudah di capping, ditutup, sehingga praktik open dumping telah berubah sebagian menjadi kontrol landfill. Ini yang kemudian akan menjadi pembelajaran kita semua. Kalau masyarakat Bali bisa, insya Allah semuanya bisa. Semuanya akan bisa melakukan lebih baik lagi saya rasa. Ini yang kemudian merasa kami memiliki modal kuat untuk kemudian meyakinkan saya kembali, meyakinkan kami kembali bahwa ternyata praktik open dumping ini bisa kita akhirin. Ini contohnya dari Bali. Kalau Bali bisa yang sangat krusial, tentu yang lebih sederhana mestinya lebih ringan. Jadi banyak kabupaten yang timbulan sampahnya tidak sedramatis Bali. Itu pasti bisa. Saya rasa mungkin itu yang kemudian menjadi pembelajaran kita. Mari kita kemudian menggunakan hal yang baik untuk kemudian kita tiru di tempat kita masing-masing. Nah, itu juga Pak Menteri mungkin yang jadi pertanyaan selanjutnya. Apakah kemudian transformasi pengelolaan sampah di Provinsi Bali ini dapat diterapkan juga di daerah lain, di provinsi lain di Indonesia, mengingatkan setiap daerah memiliki karakteristik ataupun permasalahan yang juga berbeda? Ya, tadi tentu kita sudah paham semua metodologi sudah tersedia, teknologi sudah tersedia, tapi yang membuat ini kemudian harus di-adjust oleh kondisi masing-masing karena demografi kita sangat berbeda satu dengan yang lain. Sehingga diperlukan kemampuan manajerial untuk berubah. Untuk berubah ini memang harus di-lead oleh para pimpinan daerah, termasuk Pak Bupati, Pak Gubernur, DPRD, dan semua unsur daerah untuk memimpin masyarakatnya berubah. Tanpa itu semua, kita akan memerlukan waktu puluhan tahun untuk merubah budaya ini. Namun bila mana kekompakan ini kita lakukan seperti tadi kendala-kendala ini kita bisa urai, maka insya Allah dalam waktu segera kita akan segera melakukan langkah-langkah norma yang baik dalam penanganan sampah. Minimal tahun ini kita bertekad bersama-sama mengakhiri praktik open dumping. Praktik open dumping diakhiri sangat sederhana. Dari open dumping kemudian kita tutup dengan tanah dalam dengan tinggi tertentu dalam waktu tertentu, ini sudah mengurangi kerusakan lingkungan cukup sangat besar. Jadi pada saat open dumping dilakukan, maka yang timbul air lindi, penyakit melalui vektor-vektor penyakit, kemudian juga mikroplastik. Yang terakhir, ini menjadi potensi kebakaran hutan yang cukup besar. Sehingga pada saat kemudian sampah tersebut open dumping ini kita tutup dengan tanah atau geotekstil, ini maka potensi kerusakannya jauh berkurang. Ini yang kemudian kita mintakan dan memang berdasarkan undang-undang memang harus berakhir sebenarnya sejak tahun 2013. Tidak ada kata lain. Jadi mari kita akhiri dengan mengunci TPA dengan norma yang ketat. Ini akan menggiring perilaku di hulunya mau nggak mau akan berubah. Jadi tahapan pertama kita akan minta diakhiri TPA. Mudah-mudahan paling lambat Agustus semuanya berkomitmen kemudian sudah melakukan gerakan penutupan, pengakhiran praktik open dumping. Kalaupun ada koreksi ya katakanlah telat-telatnya Desember sudah kita tutup semua praktik open dumping kita akhiri. Kemudian mengiringi itu mau nggak mau karena TPA kita tutup maka kegiatan pilah harus kita lakukan di hulu supaya mengurangi tekanan TPA. Ini contoh kasusnya udah terjadi di Bali gitu. Jadi kalau kemudian ya rasanya yang lain insya Allah bisa meskipun memiliki keunikan tertentu. Tetapi secara konseptual itu sama. Jadi seluruhnya di undang-undang juga bahwa pemilahan sampah itu menjadi kewajiban dasar yang tertuang dalam undang-undang. Jadi kepada setiap orang, artinya orang per orang maupun badan usaha. Nah, terkhusus untuk badan usaha, maka memang di undang-undang tersebut tidak boleh dilakukan pembebanan sampah ke pemerintah daerah. Mereka harus melakukan pilah sampah sendiri dan menyelesaikan sampah sendiri. Untuk itu maka kepada seluruh pengelola kawasan, itu hotel, restoran, kafe, perkantoran, pasar, itu tidak boleh membebankan sampahnya ke Pak Bupati, harus selesai di tempat masing-masing. Dan nampaknya juga peran masyarakat juga sangat penting ya Pak dalam perubahan besar ini. Nah, kita akan bahas mungkin himbauan dari Pak Menteri seperti apa kepada masyarakat, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Pak Menteri, kita tadi sudah banyak membahas mengenai transformasi pengelolaan sampah, terutama contoh yang kemudian berhasil di Provinsi Bali. Nah, kali ini mengenai penguatan kapasitas fasilitas pengelolaan sampah sendiri, Pak Menteri. Apa yang bisa didorong untuk penguatan kapasitas fasilitas pengolahan sampah, termasuk TPST dan juga TPS 3R, serta penataan sistem distribusi berbasis wilayah guna meningkatkan kualitas sampah sebagai prasyarat pengembangan teknologi waste to energy ke depannya? Oke. Terima kasih Mbak Rara. Pada prinsipnya tadi sudah kami sampaikan, karena kontrol dan pembangunan budaya ini belum terbangun, akhirnya sarana prasarana yang kita bangun tidak berfungsi optimal. Jadi kita memiliki, berdasarkan data kita memiliki 43.700-an fasilitas pengolahan sampah, mulai dari TPST, bank sampah, sampai TPA. Namun demikian, yang baru digunakan ini sebesar 33.000. Jadi ada 10.000 tempat fasilitas sampah yang tidak kita manfaatkan. Sehingga sampai hari ini capaian kelola kita sampah baru di angka 37.000 ton per day atau 26%. Nah, bila mana kita mampu mengaktifkan fasilitas yang ada, yang 10.000 fasilitas itu, maka kita akan naik tata kelola sampah kita menjadi 57,3%. Ini cara satunya dengan melakukan penutupan praktik open dumping. Sehingga dengan demikian fasilitas tadi pertama harus direvitalisasi. Jadi semua yang sudah dibangun oleh PU wajib kita revitalisasi karena banyak peralatan yang umurnya habis tidak diperbaiki umur teknisnya. Kemudian kelembagaannya harus dibikin menjadi semacam badan layanan usaha, bukan dilakukan oleh pemerintah daerah karena pasti ada keterbatasan gerak dari tata birokrasi kita, sehingga lebih layak bila mana dikelola melalui badan layanan usaha. Kemudian selanjutnya bahwa sosialisasi pembangunan budaya pilah itu sudah menjadi kewajiban, tidak ditawar lagi. Jadi solusinya apa ya? Solusinya pilah itu. Jadi tidak kemudian ini ada teknologi, enggak ada. Teknologi sudah bapak-bapak kita semua pahami. Semati bagaimana konstruksi manajerial ini yang kemudian kita lalai. Sehingga melakukan pilah melalui sosialisasi intensif menjadi penting. Kenapa pilah ini demikian sangat mendasar? Tadi Mbak Rara sudah menyebutkan ini adalah salah satu langkah, satu-satunya langkah fundamental untuk meningkatkan kualitas sampah tadi. Jadi sampah itu akan berkualitas pada saat terpilah. Hanya terpilah 2 aja, itu sampahnya udah naik kualitasnya. Jadi kalau dicampur orang akan segan untuk dekat dengan sampah. Tetapi begitu organik yang kita pilah, maka tinggal anorganik. Anorganik akan dicek lagi, mana yang nilainya masih tinggi bisa didaur ulang, bisa dijual lagi. Nah ini yang dimaksud pilah, sehingga mulai dalam tahun ini kita akan segera menuju ke pilah sampah. Ini juga salah satu fondasi untuk kemudian kita mampu melaksanakan waste to energy, pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dalam salah satu itemnya, maka penyelenggara pengelolaan sampah menjadi energi listrik itu menyaratkan sampah berkualitas. Sampah berkualitas yaitu sampah terpilah. Kalau sampah tidak berkualitas, maka begitu susahnya kita kemudian melakukan penanganannya. Jadi sampah yang bercampur baur dengan segalanya ini akan memiliki banyak kendala penanganan pada saat menjadi reuse derived fuel, ataupun menjadi nilainya kalor menjadi rendah pada saat harus memasuki waste to energy. Jadi inilah kemudian pada saat ini kita mendorong pilah sehingga pada saatnya nanti dengan pilah, maka yang akan dilakukan penumpukan di TPA hanya yang anorganik. Kemudian pada saat nanti waste to energy 3 tahun lagi beroperasi, maka itu sampah yang kita tinggal selama 3 tahun itu merupakan sampah dengan kualitas yang bagus. Pada sisi yang bersamaan, pada saat kita sudah memilah, maka sampah yang segar yang datang juga sudah terpilah. Nah ini yang kemudian pas transisi menuju waste to energy ini wajib dilalui dengan melakukan pilah sampah, sehingga kontribusi APBN APBD yang nanti akan digunakan dalam melakukan pengolahan sampah menjadi energi listrik, maka itu bisa sedikit terkoreksi dengan meningkatnya kualitas sampah. Jadi inilah langkah-langkah yang hari ini sedang dilakukan oleh pemerintah, semuanya
turun langsung mulai dari Pak Menko Pangan, Bapak Mendagri, Bapak Penas, Danantara, kemudian PLN, Menteri SDM, semua satu padu untuk kemudian berupaya mencapai target yang dimintakan Bapak Presiden di dalam RPJMN sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025 bahwa sampah harus selesai dikelola di tahun 2029 100%. Inilah langkah-langkah yang saya rasa ya bisa kita lakukan karena logis semua langkah-langkahnya. Nah, kemudian untuk edukasi memang tidak hanya terhenti di situ. Kita masih memerlukan langkah-langkah mendasar dalam membangun edukasi. Ibarat pohon yang udah tua, kalau kita edukasi biasanya patah ya. Jadi penanganan edukasi wajib mulai dari umur yang muda. Anak-anak sudah harus kita masukkan instrumen-instrumen tentang pilah sampah. Nah, pilah sampah ini yang kemudian harus semakin banyak kita masukkan di dalam norma-normanya. Mulai dari mengintegrasikan kurikulum, kemudian pendampingan komunitas itu juga harus kita lakukan. Nanti kita belajar dari Kelurahan Rorotan katakan di Jakarta Utara. Kita juga udah mencoba. Jadi ini kegiatan pilah sampah ini bisa dimulai pada saat kita turun langsung ke masyarakat. Jadi kita memiliki hampir 400 penyuluh itu turun langsung di kelurahan itu. Kemudian kita siapkan fasilitasnya sehingga sampai hari ini dari target kita di angka katakan 15 ton per hari, kita sudah mencapai 16 ton per hari sampah organik. Jadi mereka sudah pilah. Nah, pilah inilah yang kemudian harus kita lakukan secara sistematis. Kampanye-kampanye, kemudian monitoring tadi, real time pelaksanaan itu harus kita kawal terus. Ini tidak boleh kemudian norma ini tidak dikawal, karena setiap saat perilaku bisa berubah. Tetapi norma yang kita jaga tentu harus kita tetap bangun sampai permasalahan dasar ini bisa kita tangani dengan serius. Bapak Presiden berpesan bahwa bagaimana kita mau menuju negara maju kalau permasalahan dasar saja tidak sanggup kita selesaikan. Maka sesuai dengan amanat Bapak Presiden, mari kita selesaikan permasalahan dasar, diantaranya pengelolaan sampah ini dengan sebaik-baiknya sesuai norma yang secara tegas sudah ada semua di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Artinya ada sinergi lintas kementerian, lintas lembaga, lintas sektoral seperti itu. Pak, mungkin terakhir aja Pak Menteri kepada masyarakat nih, imbauannya seperti apa terutama ya Pak ya? Ya, saya sangat berharap kita semua menyadari betul apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa sampah ini benar-benar permasalahan dasar kita. Setiap kita hidup dalam satu hari itu juga akan mengeluarkan sampah. Ada angka timbulan sampah yang rata-rata konversinya 0,5 sampai 0,7 kg per hari per orang. Ini menjadi masalah dasar yang harus kita selesaikan. Maka kemudian norma penanganan sampah harus benar-benar terbangun dari kita sendiri. Kalau masing-masing kita saling abai, maka kita bisa bayangkan kalau satu orang cuma 0,5. Kalau ada 10.000 orang, berapa sampah yang kemudian menjadi abai. Sehingga mari berangkat dari diri sendiri, kita mulai melakukan pilah sampah. Kemudian kalau sudah agak canggih dengan pilah sampah, kita mulai pengurangan sampah dengan menggunakan bahan-bahan yang multiguna, kemudian juga mampu mengurangi penggunaan kemasan yang single use, sekali pakai, plastik sekali pakai, sudahlah kita ganti tumbler, kita ganti kotak, ganti ya apapun yang bisa kemudian tidak sekali pakai terus dibuang. Kemudian pada plastik-plastik yang nilai tinggi, ayo kita simpan karena nanti hampir di semua daerah sudah ada pembelinya atau off-takernya untuk didaur ulang. Jadi ini sebenarnya ekosistemnya sudah ada, tinggal bagaimana kemudian kita meningkatkan kapasitas ekosistem ini, salah satunya ya melalui penyuluhan, kemudian pembangunan norma, dan tentu diiringi dengan penegakan hukum. Namun pendanaan dan fasilitas juga harus kita lengkapi. Saya rasa, saya sangat berpesan, ini kewajiban individual kita, mari kita selesaikan, dan juga merupakan kewajiban kolektif kita. Jadi sampah ini kewajibannya dua, individual dan kolektif. Mari kita selesaikan permasalahan dasar kita menuju Indonesia Emas di 2045. Oke, kita harapkan imbauan dan tadi juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dapat kemudian mewujudkan gerakan Indonesia Asri, yakni aman, sehat, resik, dan juga indah. Seperti itu ya. Pak Menteri, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Thank you. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.